Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Iriman Manda, peserta pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 203 tahun 2023. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan secara singkat terkait manajemen pengawasan. Terlebih dahulu, kita akan mengetahui manajemen pengawasan itu apa ya. Istilah manajemen bukan lagi hal yang baru. Bahkan saat ini, manajemen sudah menjadi salah satu disiplin ilmu yang dalam perkembangannya sudah banyak memiliki cabang keilmuan yang telah dikembangkan oleh para ahli, baik dalam basis ekonomi, administrasi, organisasi, dan lain sebagainya. Dari beberapa pengertian yang kita ketahui tentang manajemen, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian manajemen pada dasarnya adalah merupakan suatu proses pengendalian, pengaturan dalam melaksanakan pekerjaan secara bersama-sama, mulai proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Mencapai tujuan setiap organisasi memiliki unsur-unsur untuk membentuk sistem manajerial yang baik dan sebagai penentu arah organisasi dalam melakukan kegiatan organisasi. Unsur-unsur yang disebut dengan unsur-unsur manajemen memiliki hal yang dikenal dengan 6M, yaitu man, money, metode, material, mesin, dan market. Unsur pertama adalah man atau manusia. Faktor ini adalah yang paling menentukan dalam proses untuk mencapai tujuan. Unsur kedua adalah money atau uang. Uang diperlukan untuk membiayai proses manajemen, baik yang bersifat pengadaan atau untuk perbelanjaan yang terkait dengan dukungan terhadap jalannya proses manajemen. Unsur ketiga adalah material atau bahan. Material bisa berupa segala bahan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan organisasi. Unsur keempat adalah mesin atau mesin, berupa perangkat-perangkat yang secara fungsional dapat mendukung untuk mempercepat proses kerja, misalnya komputer, mesin ketik, printer, dan sebagainya. Unsur kelima adalah metode. Penggunaan teknik dan metode yang tepat sangat penting dalam pelaksanaannya tugas sehingga akan mempengaruhi terhadap hasil kerja. Cara kerja yang efektif contohnya pembagian tugas dan penempatan SDM yang sesuai dengan bidang keahliannya, kerja tim, kerja individual, atau pembagian shift kerja. Unsur keenam adalah market atau pasar. Produk dari organisasi publik adalah berbentuk jasa dan pelayanan. Kepuasan publik adalah menjadi indikator keberhasilannya. Oleh karena itu, yang menjadi pasar bagi organisasi sektor publik adalah seluruh masyarakat yang berdampak dari hasil produksinya, baik langsung maupun tidak langsung. Manajemen selain memiliki unsur juga memiliki fungsi, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengawasan. Yaitu perencanaan merupakan proses awal dalam setiap kegiatan manajemen. Perencanaan yang baik akan menjadi arah yang baik pula. Namun bila perencanaan yang tidak tepat akan membuat organisasi tidak berjalan sesuai dengan jalurnya. Fungsi kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian dapat dilaksanakan dengan menentukan apa tugas yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, dan bagaimana harus dikerjakan. Fungsi ketiga adalah penempatan. Fungsi ini mengarah pada upaya pengelolaan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan fungsi dan tugas, keahlian, serta kebutuhan organisasi dan pegawainya. Hal ini merupakan penempatan sumber daya manusia yang tepat, pemberian motivasi, pengelolaan hak dan kewajiban yang profesional. Fungsi keempat adalah pengarahan. Fungsi ini dilakukan agar setiap tindakan dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan. Fungsi kelima adalah pengawasan. Fungsi ini berarti bahwa adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja sumber daya organisasi. Setelah kita mengetahui tentang manajemen, selanjutnya kita akan mengetahui apakah yang dimaksud dengan pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Dalam fungsi manajemen, pengawasan merupakan terjemahan dari fungsi controlling yang dalam makna lain sering dinamai dengan pengendalian. Tujuan pengawasan secara umum adalah
untuk menghindari kemungkinan adanya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses atau prosedur serta kewenangan atau authority. Adapun jenis-jenis pengawasan dapat kita lihat berdasarkan sudut pandang, seperti jenis pengawasan berdasarkan sifat, cakupan pengawasan, dan cara atau metode pengawasan. Setelah kita mengetahui maksud dari pengawasan, maka tahapan dari pengawasan itu sendiri adalah menetapkan standar atau perencanaan. Penetapan standar dalam pengawasan menjadi hal penting karena hal ini menjadi acuan bagi para pengawas untuk melakukan tugas pengawasan. Standar yang dimaksud bisa berupa instrumen pengukuran, penilaian, data kebutuhan informasi, atau juga dapat berupa standar prosedur kerja dan mekanisme kerja. Tahapan kedua adalah pengukuran pelaksanaan kegiatan. Pada pelaksanaan pengukuran kinerja ini mencakup hal-hal yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan, misalnya pengukuran, penilaian atau pemeriksaan laporan keuangan, kinerja pegawai, laporan pemanfaatan aset, dan lain-lainnya. Tahapan ketiga adalah pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan menganalisa penyimpangan-penyimpangan. Dalam pengukuran atau menilai kinerja yang telah dilaksanakan, pengawas dapat melakukan perbandingan antara rencana dengan realisasi, antara target dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan juga kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku. Tahapan keempat adalah pengambilan tindakan koreksi. Pada tahapan ini, tindakan koreksi dilakukan apabila terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi atau dengan kebijakan yang berlaku. Tindakan koreksi ini dilakukan agar kesalahan serupa tidak terulang kembali. Tahapan kelima adalah pemantauan tindak lanjut. Hasil pengawasan akan tertuang dalam bentuk rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Pemantauan atas tindak lanjut ini dilakukan untuk menjamin agar tindakan koreksi benar-benar dilakukan. Baiklah, kita akan merangkum dari pengertian antara manajemen dan pengawasan. Pengertian manajemen pengawasan sebagai proses atau tindakan pengelolaan sumber-sumber daya pengawasan dan tahap-tahapan dalam melakukan pengawasan untuk mencapai tujuan pengawasan. Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan pengawasan untuk mencapai tujuan pengawasan yaitu 1. Perencanaan pengawasan. 2. Pengorganisasian pengawasan. 3. Pelaksanaan pengawasan. Dan keempat adalah pengendalian pengawasan. Sebagai contoh pelaksanaan manajemen pengawasan adalah pada pelaksanaan kegiatan secara terus-menerus dalam semua tahapan manajemen, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dalam perencanaan sesuai dengan rencana dalam target kinerja dan dalam penganggarannya, pembagian tugas kepada bawahan dan konsultasi dengan atasan langsung, serta melakukan koordinasi terkait. Selanjutnya dilakukan pengendalian dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan berhasil dalam mencapai tujuan.